kita juga bukan petani gitu ya backgroundnya. Jadi di lahan sendiri kita itu kita eksperimen tuh dengan segala metode petani yang kita tahu gitu, yang kita belajar dari macam-macam, dari YouTube lah, dari buku, dari training segala macam. Kita ngerasa bahwa oh ternyata selain ini bisa lebih sehat dan bisa mendapatkan makanan sendiri, kita ngelihat bahwa lebih seru juga gitu loh, dalam artian kayak bener-bener menanam apa yang kita makan tuh mempunyai kelebihan sendiri gitu kan. Dari situ kita belajar terus. Kita ngerasa kalau dengan kemampuan yang kita tahu, karena knowledge yang kita ada, kayak sayang nih kalau sayur ini hanya dikonsumsi oleh keluarga kita sendiri gitu. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Rock and Roll Farm. Jadi ini kebun keluarga kami yang sedang kami desain dengan konsep permaculture. Jadi cita-citanya kebun ini akan menjadi kebun hunian sustainable yang menerapkan prinsip permaculture. Sedangkan kalau untuk kebun produksi sayur, kita sedang fokuskan itu ada di lokasi kebun, di lokasi kedua. Nah, jadi nanti sini akan lebih banyak prinsip-prinsip permaculture yang kita terapkan, seperti misalkan pengolahan grey water itu atau air limbah dan yang lain-lain. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut mungkin kita bisa lihat langsung ke dalam. Jadi di hunian ini juga kita sangat concern dengan konservasi air, jadi kita mencoba meminimalisir dampak yang kita berikan ke lingkungan, terutama pencemaran air, baik itu yang ke sungai maupun yang punya potensi untuk membuat pencemaran ke air tanah. Jadi semua air limbah grey water kita atau limbah air domestik larinya akan ke sini di kolam ini. Nah di kolam ini pun kita masih tetap gunakan tanaman juga untuk membantu memfilter. Nah kita pakai eceng gondok. Nah prinsipnya adalah circularity dalam air. Jadi airnya itu selalu sirkular muter. Jadi sejak kita pakai jadi limbah, kita proses, kita tampung di kolam, dan airnya yang tertampung di kolam ini kita gunakan lagi untuk irigasi ke pohon-pohon buah yang ada di kebun. Seperti itu konsepnya. Jadi kita menghemat air dan juga mengurangi potensi pencemaran ke lingkungan. Rock and Roll Farm sendiri sebenarnya sih secara resmi kita tuh berdiri di awal 2020 kayak gitu. Tapi cikal bakalnya sebenarnya sih sudah sejak 2019 gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya lebih dari keinginan saya sama istri untuk mempunyai sumber asupan pangan yang lebih sehat gitu. Jadi kebetulan saya vegetarian dan seorang vegan gitu ya. Jadi dari dulu memang keluarga kita tuh penting banget untuk punya asupan yang sehat gitu ya, terutama sayur-sayuran gitu. Nah, ini kita sekarang di nursery kita. Jadi di sini semua proses untuk pembenihan kita lakukan, baik untuk sayuran maupun juga untuk beberapa jenis seperti buah dan yang lain-lain. Nah, di sini ini ada Mang Opik gitu ya. Jadi salah satu petani kita juga yang kerja sama-sama kita untuk ngebantu pengelolaan di Rock and Roll Farm. Nah, hari ini Mang Opik akan melakukan beberapa pembenihan gitu ya untuk sayur-sayur yang akan ditanam.
Sebelum kita belajar penyemaian secara praktik, mungkin di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa saja yang kita perlukan dalam proses penyemaian. Pertama, jelas kita membutuhkan media tanam. Media tanam sendiri untuk yang kita gunakan di Rock and Roll Farm itu terdiri dari campuran kotoran hewan dan sisa-sisa pembakaran baik dari daun ataupun sejenisnya. Tapi itu tidak menjadi patokan karena untuk tanah sendiri bisa langsung dijadikan media tanam. Yang kedua, benih. Untuk praktek kita sekarang yang akan kita semai adalah benih oyong. Selanjutnya, tray yang akan menjadi tempat untuk kita penyemaian. Dan yang terakhir, kita memerlukan koran. Fungsi koran sendiri di sini, kita setelah nanti penyemaian lanjut kita siram, terus kita tutup untuk media semai ini sendiri dengan koran untuk menjaga kelembapan. Sekarang kita coba praktekkan bagaimana cara proses penyemaian. Pertama kita masukkan media tanam. Awal itu kita sebenarnya punya ada lahan keluarga kayak gitu. Nah, di situ kita tanam lah. Kita eksperimen karena kita juga bukan petani gitu ya backgroundnya. Jadi di lahan sendiri kita itu kita eksperimen tuh dengan segala metode petani yang kita tahu gitu, yang kita belajar dari macam-macam, dari YouTube lah, dari buku, dari training segala macam. Nah, akhirnya setelah dari situ kita belajar, kita ngerasa bahwa ternyata selain ini bisa lebih sehat dan bisa mendapatkan makanan sendiri, kita ngelihat bahwa lebih seru juga gitu loh, dalam artian kayak bener-bener menanam apa yang kita ingin kita makan tuh mempunyai kelebihan sendiri gitu kan. Dan dari situ kita belajar terus, sering perjalanan waktu, kita ngerasa kalau dengan kemampuan yang kita tahu, knowledge yang kita ada, kayak sayang ini kalau sayur ini hanya dikonsumsi oleh keluarga kita sendiri gitu. Nah, dari situlah kita mikir, mungkin kita bikin komersial, kita produksi. Akhirnya kita bikinlah kebun yang lebih secara serius di 2020 namanya Rock and Roll Farm kayak gitu. Setelah tadi proses menyemai, sekarang kita lanjut ke proses tanam. Nah, ini beberapa jenis sayur yang memang sudah kita semai dan sudah siap untuk turun untuk pindah ke bedeng, seperti itu. Yang menarik kalau di kebun kita itu bedeng dengan proses nodik atau tanpa dipacul. Jadi ketika kita mau pindah untuk tanam sayuran baru, itu bedeng tidak ada yang perlu kita gali. Jadi kita langsung pindah saja, kita masukin ke bedeng yang sudah ada seperti itu. Nanti kita kasih lihat prosesnya. Nah, ini kita di bedeng, salah satu bedeng kita dengan metode nodik atau tanpa dipacul. Jadi buat kita itu penting banget untuk menjaga kesehatan tanah, makanya tanah itu selalu dijaga dan dilindungi. Setelah tanahnya kita olah, kita kasih kompos dan kita kasih mulsa. Jadi kalau kita pakainya mulsa organik gitu, jadi kita tidak pakai mulsa plastik seperti ini. Nah, ini dari sisa panen jerami dari padi. Nah, fungsinya adalah untuk melindungi tanah, menjaga kelembapan, tapi di satu sisi juga dia menjaga kelembapan dan juga memberikan nutrisi kepada tanah. Jadi seiring waktu, lama-lama dia akan dekomposisi di tanah dan itu menjadi nutrisi untuk ke tanah gitu. Jadi selain kita menghindari plastik, itu selain biaya, terus kedua juga itu kan akan menjadi sampah gitu ya, sampah plastik yang akan sulit sekali untuk terdaur ulang di alam seperti itu.
seiring perjalanan pembelajaran saya gitu, dan jujur kan saya juga petani baru ya gitu, bisa dibilang baru seumur jagung dibandingin petani organik yang sudah lama gitu. Ketika kalau dari praktek pengalaman kita sendiri sih berjalan di sini tuh paling penting sebenarnya tuh di pemikiran dulu, di mindset gitu, di mindset bahwa kalau di kita organik itu tuh mindsetnya adalah bukan untuk menghindari penggunaan kimia gitu, bukan itu kalau buat di kita, tapi makanya kita adopsinya lebih ke regeneratif agriculture. Jadi prosesnya adalah justru adalah meregenerasi tanah, memperbaiki tanah. Nah, organik di situ ketika kita fokusnya di tanah, memperbaiki tanah, kita tuh udah nggak perlu mikirin masalah yang lain gitu, pestisida, PHT, pengendalian hama terpadu, atau pupuk kimia kayak gitu. Nah, prakteknya selalu di tanah, makanya nanti organik itu, sayur organik kalau buat saya penglihatnya tuh lebih sebagai sebuah output hasilnya gitu. Beda kalau misalkan mindsetnya organik, langsung dilihat adalah outputnya gimana nih sayurnya gitu. Jadi prakteknya adalah gimana caranya menghindari penggunaan kimia gitu ya, dapat organik, tapi kadang-kadang tuh terlupa praktek untuk meregenerasi tanah gitu. Contoh sederhananya adalah kalau di regenerative agriculture sebagian besar, khususnya untuk skala menengah dan kecil, mulsa itu sebisa mungkin jangan pakai mulsa plastik kayak gitu. Karena kenapa? Untuk ngasih makan tanah, menghidupi tanah. Tapi kalau misalkan mindsetnya organik, mindsetnya tidak meregenerasi gitu ya, ya udah pakai plastik mulsa gitu. Lebih efektif, lebih murah, tapi ya kita tidak meregenerasi kehidupan yang ada di tanah seperti itu. Nah, ini sekarang kita di rumah kompos. Jadi untuk keseluruhan kebun kita, kesuburan itu berasal dari sini. Jadi ini tempat kita bikin kompos. Jadi ada 3 kotak seperti ini gitu. Jadi nanti prinsipnya adalah kotak ini saling muter. Ketika kotak 1 penuh, kotak 2 diisi dan selanjutnya. Nah, ini contoh kompos yang sudah jadi, yang sudah kita bikin kurang lebih udah 3 bulan. Ini 2-3 bulan. Jadi sudah sangat bagus. Kalau bisa dipegang tuh. Ini contohnya kompos kita yang udah jadi dingin, terus kalau dicium juga sudah bau tanah, terus kalau dibuka lihat tuh dia udah halus, dan lihat cacingnya tuh banyak banget pastinya. Tuh, ini cacing di mana-mana. Nah, sebetulnya kesuburan untuk berkebun ya semua tuh berasal dari sini. Istilahnya tuh black gold gitu. Jadi emasnya petani adalah emas hitam, ya adalah kompos ini. Sebenarnya petani hanya cukup untuk bikin ini aja, rajin-rajin, nggak perlu yang lain-lain gitu. Dan nanti kesuburan tanaman akan dibantu oleh ini, kehidupan-kehidupan yang ada di tanah seperti ini. Kalau di kita sebenarnya secara prinsip organik mungkin sebagian besar sama sih dengan pertanian organik yang lain kayak gitu. Jadi mulai pembuatan nutrisi tanah itu dengan input dari kompos, pembuatan kompos, terus kemudian disupport juga dengan misalkan pupuk organik cair seperti itu, mau itu ekoenzim, mau itu mol, mau itu komposti, segala macam tergantung kebutuhan. Itu kurang lebih sama gitu. Terus kemudian dari segi penggunaan benih juga itu menghindarkan yang GMO gitu loh, genetically modified organism seperti itu. Tapi kalau di kita yang berbeda adalah balik lagi karena kita adopsinya adalah pahamnya untuk melindungi tanah, kembali memuliakan tanah. Yang bikin kita berbeda adalah kita menerapkan praktek namanya no-dig gitu, atau no-tilling biasanya gitu. Jadi praktek di mana untuk menanam sebuah tanaman, sayur, tanah itu dilindungi dan sebisa mungkin diminimalisir dirusak. Dirusak dengan cara apa? Dipacul, kemudian dibalik gitu. Nah, praktek konvensional kan biasanya mau nanam sayuran, misalkan contoh sayuran, digemburkan, dipacul, dibalik, dikasih pupuk, ditanam. Panen, setelah panen digemburkan lagi, dipacul, dibalik, ditanamin lagi seperti itu. Nah, kalau di kita karena prakteknya no-dig, itu prakteknya hanya terjadi sekali di depan. Nah, itu yang bikin kita sebenarnya agak sedikit berbeda dengan pertanian konvensional. Jadi tanah hanya kita gemburkan sekali, kita kasih kompos terus, kita kasih mulsa,
Jadi kita melindungi organisme dan kehidupan yang ada di tanah gitu. Karena mereka lah yang akan memberi nutrisi ke tanaman. Nah itulah yang bikin beda. Jadi sebagian besar bedeng di kita, di sayur kita, kemungkinan tuh rata-rata sekitar 6-8 bulan itu baru kita ada perlakuan di mana tanahnya itu digemburkan kembali ketika dibutuhkan. Tapi kalau misalkan masih bagus, masih gembur, organik kontennya masih tinggi, itu biasanya nggak kita apa-apain, langsung kita tanam gitu. Jadi itu sih yang agak sedikit beda praktek kita versus organik yang lain kayak gitu. Kita mau panen dulu untuk member CSA kita. Jadi hari ini ada beberapa jenis sayur yang mau kita panen. Schedule-nya, ini ada, kalau di sini kita plot ini ada lettuce. Jadi ini mau kita panen dulu. Kalau di kita prakteknya karena regeneratif, jadi melindungi tanah dan kita mau sebisa mungkin tuh meninggalkan akar di tanah gitu. Jadi biar akar itu ngasih rongga udara dan sumber nanti jadi kompos. Makanya kalau panen di kita tuh kayak misalkan lettuce itu bukan dicabut tapi dipotong kayak gitu. Makanya prinsipnya di sini kita dari awal sebenarnya salah satu alasan namanya juga rock and roll adalah itu sih. Jadi lebih ke prinsip rock and rollnya itu sih. Kayak kita mencoba sesuatu, nggak punya knowledge, daripada ketakut untuk mencoba, kita jalan aja dulu, kita coba dulu gitu. Jadi makanya namanya tuh rock and roll gitu. Jadi kayak ya udah jalan aja dulu gitu. Nah itu sih sebenarnya prinsip proses belajar kita. Jadi kita nggak usah terlalu overthinking. Kita tahu, kita praktekkan. Kalau kita nggak praktekkan, overthinking, kita nggak tahu, nggak bisa evaluasi. Nah jadi selama perjalanan itulah prinsip kita. Kita ada knowledge sedikit, udah langsung jalan, kita praktekin. Oh ternyata salah, ya udah kita evaluasi dan kita jalan lagi kayak gitu. Nah selama prosesnya itu sebenarnya sih kalau kebetulan kita juga emang senang di luar ruangan gitu ya, jadi kayak merasa bahwa dengan mengolah lahan, berinteraksi dengan tanah, dengan kehidupan dan ekosistem, itu tuh memberikan energi sendiri sih. Jadi kita kayak semacam energi yang kita berikan ke bumi, ke tanah, itu tuh seolah-olah kayak mereka tuh memberikan energi balik ke kita gitu loh. Kalau misalkan di sini, kita tuh bekerja masyarakat petani di sini, semua warga di sini, total yang menggarap 5.000 meter itu, ini ada 3 petani kayak gitu. Nah, yang 2, memang mereka sebelumnya adalah yang menggarap lahan ini juga gitu. Jadi sebelumnya ini masih jagung, mereka pun yang menggarap di sini. Sejak kita alih, mereka tetap langsung kita ikut sertakan juga. Di luar sini, sebenarnya kita ada petani-petani lain yang memang punya lahan juga di sekitar kita. Sebetulnya itu mereka sudah melihat 2 tahun terakhir dan mereka tertarik gitu untuk partisipasi. Kebutuhannya, supply-nya kita perlu tingkatkan. Nah, kita tuh sebenarnya sudah ada tanah yang lebih dari 3-4 hektar itu yang bisa dengan mudah kita ajak kerjasama untuk kita konversi lagi. Gitu. Kalau di kita tuh bisnis modelnya namanya CSA gitu, jadi Community Supported Agriculture. Jadi ada sebuah sistem membership antara pelanggan dan juga petani gitu. Jadi pelanggan itu mereka membership bisa minimal 1 bulan atau 2 bulan tergantung mereka. Nanti mereka mendapatkan sayur yang dikirimkan per minggu kayak gitu. Nah mayoritas kita masih konsumennya di area Bogor sama Jakarta gitu. Jadi tiap minggu kita mengirimkan sayur ke sana, ke Bogor sama Jakarta. Nanti mereka tiap minggu mendapatkan sayur yang berbeda-beda jenis.
Jadi kalau kita waktu mulai juga kita dulu karena kita juga masih belajar gitu ya, pemahaman kita juga sambil jalan. Waktu juga kita jujur memulai targetnya, wah kalau kita mulai target 2 tahun kita harus bisa mendapatkan sertifikasi organik gitu. Dari situ saya juga mempelajari gitu loh, berapa biayanya, komponen apa aja. Jadi kalau secara konvensional untuk sertifikasi organik itu kan biasanya dilihat mulai dari input pertama benih gitu ya, yang paling awal benihnya seperti apa, itu menggunakan benih yang udah dimodify secara genetik atau enggak, atau benih yang masih murni misalkan seperti itu. Terus kemudian input airnya dari mana, terus kemudian input kompos, nutrisinya seperti apa, pengolahan tanah, semua itu dilihat di assess gitu ya kan untuk mendapatkan sertifikasi organik. Itu waktu itu kita targetnya mau ke arah sana, tapi seiring kita berjalan dengan konsep bisnis model CSA kita, di mana ada hubungan nih antara pelanggan sama petani. Kita mikir bahwa nggak perlu lagi kalau gitu untuk punya sertifikasi organik gitu. Selain itu mahal, buang-buang waktu, buang-buang uang, nggak perlu juga. Karena kenapa? Karena konsumen kita sendiri, pelanggan kita sendiri, mereka yang langsung mensertifikasi kebun kita. Karena kita satu transparansi. Nah, transparansi itu ada 2 hal, ada 2 cara. Transparansi ke satu misalkan lewat sosial media, jadi kita selalu cerita tuh transparan, ini loh proses praktek pertanian kita seperti ini. Makanya kalau di Instagram kita selalu menceritakan itu, jadi itu sebuah kampanye agar masyarakat tuh tahu gitu praktek pertanian kita organik karena kita seperti ini. Terus kedua, lewat kunjungan, karena kita juga ada open gitu ya, jadi kalau member atau siapapun yang mau farm visit, mereka mau ngelihat prakteknya seperti apa, mereka bisa datang. Nah di situ mereka bisa lihat langsung tuh pupuk kita dari apa, dari komposnya dari mana gitu ya, terus kemudian airnya seperti apa, terus bibitnya, benihnya seperti apa, cara menanam seperti apa, mereka bisa melihat sendiri. Jadi sertifikasi sekarang kita nggak ada secara official, jadi yang langsung melebar sertifikat kita organik ya konsumen sendiri gitu, mereka bisa lihat. Kalau mereka misalkan tidak puas atau tidak percaya, ya mereka bisa melabel kita mungkin non organik, ya silakan. Tapi kalau mereka melihat langsung, ternyata mereka bisa memvalidasi, ya itu dari situ sih. Jadi kita lebih prinsip itu lebih ke konsumen sih yang mensertifikasi kita. Berharapnya dengan konsep small farm yang regeneratif, yang lebih sustainable, itu bisa memberikan suplai pangan yang beragam, dan masyarakat tuh balik lagi makan nggak mesti dengan padi dan hanya yang lain-lain, bisa dari umbian yang lain seperti nenek moyang kita, singkong segala macam seperti itu. Nah jadinya kalau itu kebentuk, semoga pertanian Indonesia menjadi sebuah pertanian tuh yang lebih resilient gitu ya, lebih mandiri, karena tidak bergantung dengan faktor yang begitu banyak dari segi industri, ekonomi, global segala macam. Semoga kita balik lagi jadi sebuah negara agraris yang bisa mandiri, berdaya, yang bisa menghidupi masyarakat dan terutama petani gitu sih.